Kami dari mahasiswa STMK Bina Medan semester 6. Jadi misi kedatangan kami di sini yaitu melakukan observasi kepada klub sepak bola. Jadi kalau boleh tahu, saya sendiri Sinta Sunarji adalah ketua umum untuk klub yang ada di Kecamatan ini. Jadi memang dari sini ada pembinaan, ini prestasi dan antara apa saja yang akan ditanyakan, mungkin saya bisa bantu dari ini observasi. Silakan. Pak. Jadi di sini kami melakukan observasi mengenai tanya mengenai sarana prasarana di sekolah. Jadi ada sedikit beberapa pertanyaan dari kami nanti. Yang pertama, apa saja fasilitas yang dimiliki oleh klub di sepak bola? Oke, terima kasih. Yang paling utama kita klub fasilitas yang ada ini adalah lapangan yang kita punya sendiri. Oke. Kemudian kita juga sudah mendirikan kantor, ya sudah mendirikan kantor. Itu salah satu fasilitas utama dalam sepak bola. Di lapangan sepak bola kita punya sekretariat dan kemudian juga kita kondisi kantor kita ini sudah perlengkapan dikatakan tidak lengkap bila dibandingkan dengan klub lain. Walaupun kita masih dalam kegiatan amatir lah yang di kampung ini. Selanjutnya apa lagi? Berarti ini lengkap mengenai sarananya Pak, seperti kita ada pool, sama mobil. Semua lengkap, bisa diambil, ada punya, ada bola, kemudian ada gawang kecil, juga ada yang artinya fasilitas untuk latihan, semua kita lengkap semua. Pertanyaan kedua Pak, apakah klub memiliki rencana untuk meningkatkan atau menambah fasilitas lainnya Pak? Kalau untuk menambah fasilitas itu juga pasti ada, terutama kita ada rencana sih bahwa lapangan ini akan kita pakai, kita buka. Itu satu. Terus yang kedua, kita sedang mengajukan sedang susun anggaran, ya. Kita cari sponsorship. Kalau kita pun kalau bisa lapangan yang ada ini malam kita bisa mampu. Pertanyaan ketiganya Pak, bagaimana kondisi perawatan fasilitas yang ada di Kondisi untuk perawatan fasilitas memang kita ada personilnya. Di sini ya personilnya itu satu masuk umum, yaitu mengenai kostum, mengenai perlengkapan olahraga, bola, gawang kecil, ya, gawang besar, jaring dan sebagainya itu masuk umum. Sedangkan untuk fasilitas perlengkapan seperti misalnya ada mesin babat yang rusak, saya tambahkan ini kita memiliki mesin babat yang main dorong. Kita sudah tidak pakai main mesin babat yang dorong lagi karena itu berisiko. Jadi kalau untuk perawatan seperti ini, ya termasuk mesin namanya pameli, itu dia. Jadi istilahnya dalam pabrik itu maintenance-nya dia. Itu aja. Nanti ada sedikit juga pertanyaan di sini saya mempertanyakan tentang kekurangan dan kelebihan. Jadi pertanyaan pertama, apa saja tantangan terbesar yang dihadapi klub dalam pengelolaan fasilitas dan operasional sehari-hari? Tantangannya itu terutama masalah mengenai anggaran, karena kita sendiri di sini adalah mandiri. Jadi sampai sekarang ini sudah berdiri lebih kurang sudah 15 tahun di sini. Jadi kekurangannya itu adalah kita semua mandiri, karena juga tidak ada sama sekali bantuan dari pihak kelurahan, kecamatan ataupun komunitas tempat. Jadi itu nggak ada. Dan kekurangannya apa? Kita berharap itu bahwa lapangan ini kalau dibuka, artinya malam itu tidak untuk sembarangan anak-anak itu di sini bermain, sehingga begitu mereka malam main pagi berdoa. Jadi itu salah satu tantangan dan kemudian lampu. Tapi kalau misalnya dipagar, ada penerangan, terus kita jaga di sini, mudah-mudahan lapangan kan jadi bersih, ya bersih. Jadi tantangannya seperti itu. Jadi kelebihan Bapak, kelebihan utama klub ini yang membuatnya berbeda dari klub lain. Perbedaannya salah satu klub ini berdiri adalah biayanya mandiri tanpa ada sponsor. Ya, itu kelebihan. Yang kedua kelebihan, lapangan sepak bola yang ada terutama untuk Kota Medan
yang masih layak itu ya di sini, karena semua itu sudah hilang, sudah bukan. Jadi kami sini bertahan, nggak apa-apa kan, ini kita pertahankan yang tadi. Pak, untuk pertanyaan selanjutnya tentang pembinaan. Jadi bagaimana proses pembinaan pemain muda dilakukan di klub ini? Oke, kita pembinaan itu kita bertahap. Ada dari mulai kelas 4 SD itu berarti usia berapa tahun ya? 8 tahun ya. Ada 8 tahun itu kita ada pembinaan dari mulai kelas 4 SD sampai SMA kelas 1. Dan itu jadwalnya kita atur. Dia latihan itu hari Selasa, Kamis, Sabtu. Itu dimulai dari 15 sampai 18-15. Itu pembinaannya, itu pembinaan usia dini ya. Terus kemudian untuk pembinaan usia prestasi kan itu kita di hari Rabu, Jumat dan Sabtu. Nah itu juga kita ada lagi juga kan gitu. Jadi kami dari legend SMS, Pak Agustian itu belanda SMS semua ada di sini. Begitu juga pun kita wasit kita juga ada pembinaan kan itu. Salah satunya ya dari Uning juga yang sudah mempunyai lisensi, contohnya Medi siapa yang keluarganya? Medison, Bolda ya. Jadi kadang kalau ada pertandingan itu kita panggil. Karena tujuannya apa? Saya mengedukasi masyarakat sini.